Saya akan sapa Bang Pangi, sudah bergabung. Assalamualaikum Bang Pangi. Ya, Waalaikumsalam Mas Gilang. Baik, terima kasih Bang Pangi sudah menyempatkan waktu masih di perjalanan sepertinya. Bang Pangi, langsung saja untuk awal terlebih dahulu, seperti apa pandangannya di 2023? Kemarin diawali dengan HUT PDIP, tetapi tidak ada kejutan yang mungkin diharapkan oleh banyak publik. Seperti apa gambarannya 2023, Bang Pangi? Ya, kalau kalau kita lihat Mas Gilang dari kondisi ekonomi Indonesia itu pandangan persepsi publik hasil survei Voxpol itu menunjukkan 40% menganggap kondisi ekonomi Indonesia sangat baik atau lagi baik. Tapi ada di angka 42% itu menganggap masih buruk atau sangat buruk gitu. Nah, kemudian di soal optimisme masyarakat Indonesia terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2023, mereka merasa optimis itu di angka ada 30% ya. 30 sampai 40% mereka merasa optimis terhadap proyeksi ekonomi Indonesia ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Indonesia ini kan dia dianggap, saya tidak pakar ekonom ya mengatakan soal, tapi saya lebih kepada sisi politik, ekonomi politik saja, bahwa banyak memang krisis global itu akan menjadi dampak yang besar terhadap Indonesia. Tapi kan memang kalau kita lihat dari pergerakan Indonesia ini kan lebih banyak dari sektor konsumtif ya, kebutuhan sehari-hari itu lebih 70% sebetulnya perputaran itu ada, kemudian dari soal ekspor impor sebagian itu hanya angka 17% setahu saya. Kemudian ada di angka yang lain misalnya soal belanja negara, kemudian investasi dan seterusnya. Itu jadi artinya kalau masih memang Indonesia akan berdampak, diperkirakan punya dampak resesi global, itu tidak akan terlalu berdampak karena memang kita tingkat kita konsumtif Indonesia itu kan besar sekali gitu. Jadi itu membuat daya tahan ekonomi kita itu berbeda dengan Eropa. Walaupun yang dibilang oleh Pak Jokowi kemarin ada antrian, sudah antri 17 negara gitu ya. 17 sudah dia mungkin akan menjadi pasien IMF, ada yang sudah menunggu di pintu, ada yang akan menjadi artinya dalam konteks itu Pak Jokowi kan tidak menakut-nakuti, tetapi mungkin ini hanya sinyal saja bahwa 2023 juga masih menjadi tahun politik yang begitu berat, tahun yang sangat menjadi tantangan juga untuk ekonomi di negara-negara gitu. Baik, Bang Pangi, singkat saja kalau terkait eh, politiknya ya, tanpa membahas ekonominya, ini kira-kira seperti apa? Kalau kita lihat 2022 kan ada sejumlah deklarasi koalisi partai politik seperti itu, kemudian ada satu deklarasi calon presiden. Menurut Bang Pangi seperti apa nanti? Ya, untuk soal calon presiden kan memaknai hasil pidato Pak Bu Mega kemarin menarik ya. Ada tiga hal yang ingin saya berikan makna catatan di situ. Pertama adalah ketika Ibu Mega dalam hal yang ditunggu masyarakat akan ada surprise ya, akan ada kejutan. Ternyata kejutan itu hanya sebatas kapal rumah sakitnya PDIP, tidak ada nama. Tetapi walaupun tidak menyebut nama, tapi kalau saya melihat secara pengamat analis politik, ilmuwan politik itu kita sudah melihat bahwa ini sudah ada nama sebetulnya. Hmm. Artinya nama itu muncul dari kode-kode yang disampaikan oleh Bu Mega. Misalnya ada tiga indikator. Indikator pertama, Ibu Mega bilang bahwa itu kader yang akan diusung. Maka PDIP, Ibu Mega dalam hal ini mengkritik partai politik yang tidak mengusung kadernya atau mendompleng kader Partai Gerindra, PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini kita bisa paham bahwa yang kader itu adalah Mas Ganjar dan Ibu Puan. Yang kedua adalah Ibu Mega kan mengatakan tidak akan menjerumuskan kadernya ke dalam sumur. Itu Hmm. artinya Ibu Mega tentu akan punya kalkulasi, hitung-hitungan secara matematika politik, sangat akan berhati-hati mengusung calon presiden yang kira-kira harus mengusung dan harus menang. Artinya tentu yang punya elektabilitas yang cukup mumpuni atau istilahnya itu bandwagon effect, yang mendukung ya bakal menang. Nah, dalam konteks ini kita tahu di antara kader ini yang elektabilitasnya cukup moncer, cukup layak jual, dan bisa menjadi layak tanding dengan calon lain, maka akan kelihatan ada Mas Ganjar. Yang ketiga, itu juga akan kelihatan ya bahwa yang turun ya, yang ke grassroots gitu kan, yang tidak hanya diam-diam saja, tapi tidur di rumah warga, yang turun artinya walaupun itu menginspirasi Pak Jokowi dalam politisi dalam melihat persoalan di bawah, mengakar turun ke akar rumput,
tidak hanya berdiam di istana, tidak hanya berdiam di kantor bupati, wali kota, dan gubernur dengan AC dengan tamunya, tetapi bagaimana mereka menyapa, menyalami masyarakat, turun ke bawah, melihat kondisi realitas objektif yang terjadi di lapangan. Nah, itu artinya siapa yang paling banyak paling turun ke bawah yang mengakar itu? Setahu saya Mas Ganjar atau Mbak Puan, itu bisa dinilai oleh publik. Nah, sebetulnya dari kode-kode itu, kalau saya mencermati, itu sudah ada nama. Tapi secara formilnya memang belum diumumkan. Apakah nanti itu kan tak bagian dari yang dibilang oleh PDIP itu adalah bagian dari strategi. Tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggal baiknya, tidak boleh apa namanya ojoko susu dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu pun nanti Mas Gilang akan diumumkan misalnya di apa namanya di Gelora Bung Karno pada haulnya Bung Karno 1 Juni dan seterusnya. Ada juga mungkin ya politik last minute lagi, politik injury time yang akan dimainkan PDIP. Tidak akan mengeluarkan nama calon presiden, tidak akan mengumumkan teman koalisi sebelum lawan politik mengeluarkan dari kantong mereka siapa yang mereka pasang. Kira-kira gitu, Mas Gilang. Baik, Bang Pangi, singkat saja. Nama tersebut menurut Bang Pangi memang sudah ada di kantong atau mungkin bisa dimaknai publik, dan juga kalau menurut Bang Pangi tadi menyebut dua nama itu, siapa yang paling besar peluangnya? Ya, kalau saya mencermati, walaupun ada tempat bagi Mbak Puan, ada singgung makna politik pidato kemarin yang kita menarik adalah selain bonding ya, bonding keterikatan antara hati dengan pikiran, tidak ada dusta di antara kita, itu melihatkan bagaimana antara politisi dengan pemilih itu tidak berjarak dengan masyarakatnya, hubungannya tidak jangka pendek, jangka panjang. Nah, sejauh mana kemudian di antara tokoh-tokoh kader ini yang punya hubungan dekat dengan rakyatnya, tidak berjarak dengan rakyat, itu mungkin menjadi pilihan. Nah, kalau kemudian, kalau yang kedua adalah, kalau kita cermati misalnya dari statement itu ada Bu Mega lebih banyak juga melihat porsi tentang gender, keterwakilan perempuan, eksistensi perempuan, bagaimana keberpihakan beliau ketika beliau menjadi presiden, ketika beliau bagaimana kemudian menentukan menteri Pak Jokowi sekarang adalah masukan dari Bu Mega seperti memilih Bu Risma, Bu Retno, kemudian Bu Sri, itu menunjukkan bahwa perempuan itu punya kemampuan, kompetensi sama dengan laki-laki, punya punya kemampuan harus diberikan tempat. Mereka adalah pasangan yang bisa juga mengimbangi laki-laki dan perempuan itu sama di dalam mata hukum, di dalam politik dan pemerintahan. Nah, apakah itu sinyal kepada Mbak Puan? Itu juga belum tahu. Tetapi hubungan ayah, anak sama ibu, itu wajar. Seorang ibu ingin anaknya maju jadi calon wakil presiden atau presiden. Karena itu secara psikologinya memang begitu. Itu ada alamiahnya. Tapi apakah betul mau Ibu Mega yang tadi saya bilang mau menjerumuskan kadernya ke dalam sumur kan begitu, mendukung yang bakal kalah. Itu yang akan menjadi pikiran kita bahwa belum tentu Ibu Mega bicara perempuan itu menyatakan sinyal bahwa Ibu Mega akan mendukung anaknya, belum tentu juga, bisa jadi bisa tidak gitu, kira-kira gitu. Nah, yang dia menarik dari statement dari pidato kemarin Bang Gilang adalah soal bagaimana Ibu Mega itu, saya paham beliau itu ahli strategi sebetulnya, kan beliau dianggap selama ini keras ya, ngomongnya elit, orang agak dianggap agak serius gitu, sehingga banyak Ibu Mega kemudian dibully kan. Tapi sekarang kan berubah. Beliau banyak menggunakan toto kromo bahasa Jawa. Itu cara mengambil empati pemilih Jawa itu udah jelas. Beliau punya sikap bahwa ada pembelaan, ada porsi untuk masyarakat Jawa karena beliau paham peta politik bahwa Jawa adalah penentu, Jawa adalah kunci. Nah, Baik. inilah kemudian beliau menggunakan bahasa Jawa. Kemudian pelan-pelan dia sudah mulai mengkonter bahwa PDIP bukan partai komunis. PDIP adalah nasionalis, Pancasila. Saya adalah Soekarnoisme, bukan komunis kan begitu. Nah, itu kan pelan-pelan kemudian beliau juga selama ini saya dibully, nggak bisa kalau ini nggak boleh dibully gitu. Jadi pelan-pelan beliau sudah mulai untuk percaya diri bahwa masyarakat harus diberikan pencerahan-pencerahan yang menurut beliau beliau berani mengatakan, memang saya lihat pertemuan pidato kemarin itu hampir 2,5 jam, pidato terlama ya, karena hubungan antara anak dengan ibunya ya, kan dia bilang anak-anak sekalian kan, jadi antara anak dengan keluarga lah ini. Tetapi memang pidato ini menjadi penting menurut saya, bahwa ternyata memang PDIP sudah lebih siap. Artinya kalaupun PDIP tidak mengumumkan calon presiden atau menunda, ada dua poin. Pertama adalah bagian dari strategi. Yang kedua adalah memang PDIP nggak siap.
Tapi kalau kemudian Ibu Mega sudah mengatakan sudah ada loh di kantong saya, tapi saya jangan dipancing-pancing untuk mengumumkan itu. Tunggu dulu tanggal mainnya. Nggak bisa gitu, karena saya punya prerogatif. Tapi namanya sudah ada di kantong saya, kan itu. Hmm. Nah, itu yang kemudian membuat kader-kader sudah mulai lega. Ternyata di dalam kantong itu ada kader. Baik, terima kasih Bang Pangi. Saya kembali ke Bang Pangi. Bang Pangi berbicara mengenai politik di tahun 2024 nanti kira-kira persiapannya ini dibandingkan pemilu 2019 ini bedanya seperti apa Bang Pangi? Iya, tentu soal persiapan memang tahun-tahun 2024 ini kan tahun yang berat ya. Hmm. Kalau mitigasinya tidak baik, maka akan punya persoalan kompleksitas realitas pemilunya akan berbeda. Karena memang pemilu kita ini kan termasuk kalender pemilu serentak. Kalender pemilu serentak ini tentu kesiapannya juga harus lebih kompleks gitu. Nah, misalnya pemilu Pilpres itu pada Pileg Februari, kemudian pilkadanya pada bulan November. Nah, sejauh ini yang misalnya yang masih menjadi problem adalah ada kemudian wacana proporsional terbuka, proporsional tertutup. Menurut saya itu juga akan menyimpan banyak masalah karena ada potensi kegaduhan yang kemudian partai politik tidak siap misalnya. Kalau sistem pemilu proporsional terbuka ini kan memang ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangannya. Tapi kalau diputus oleh MK, oleh keputusan hukum politik, sementara itu adalah apa namanya open legacy di DPR, yang mereka 8 partai politik menyatakan tidak sepakat dengan proporsional tertutup gitu. Nah, kalau kemudian diputuskan oleh 9 hakim MK atau itu maka ada potensi menurut saya kegaduhan lagi, dan saya nggak tahu KPU apakah siap gitu menghadapi kondisi seperti itu. Baiknya menurut saya kalaupun diputuskan pembahasan itu kajian-kajian itu mestinya jauh-jauh hari. Kalaupun diputuskan oleh MK mungkin tidak berlaku untuk pemilu besok tetapi di pemilu 2029 gitu supaya memang tidak terjadi konflik atau apa nama kegaduhan di antara partai politik termasuk yang kedua adalah soal trust ya. Membangun trust building terhadap KPU ini penting. Jadi KPU harus betul-betul bisa independen, bisa dipercaya oleh publik. Karena kalau enggak kita percaya kemana lagi gitu. Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu yang penting itu adalah trust, kepercayaan itu yang mahal. Nah, menurut saya KPU harus betul-betul hati-hati di dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, termasuk mungkin bertemu dengan tokoh-tokoh, dengan publik, dengan orang-orang penting itu harus dijaga betul. Kan kemarin ada pembunuhan karakter yang dilakukan terhadap KPU-nya. Menurut saya itu tidak soal ketua KPU-nya, tetapi trust terhadap KPU-nya itu kan seolah kalau nanti Mas Ganjar menang maka KPU curang, atau nanti kalau Anies menang KPU curang, itu kan cara memang destruktif merusak sistem penguatan terhadap KPU sebagai lembaga yang kita percaya gitu. Jadi sangat penting memulihkan rasa kepercayaan terhadap KPU karena KPU termasuk menurut saya Bawaslu juga menjadi penting agar bekerja mekanisme penegakan hukum yang lebih equal, yang sama, setara, tidak berbeda-beda. Termasuk ada kemudian kemarin kok seperti KPU bisa diintervensi oleh kekuatan partai politik besar misalnya, tidak ada equality, misalnya tidak kocok ulang, itu kan bukan saya tapi persepsi publik masyarakat membaca ada partai kecil atau partai baru tidak punya mimpi untuk mendapatkan nomor urut cantik karena partai besar ada permintaan, ada asumsi partai besar meminta tidak dikocok ulang supaya mereka tetap mendapatkan nomor sesuai dengan kehendak mereka. Nah, kalau kita bicara kesetaraan, equality, bahwa orang sama kedudukannya di dalam politik dan pemerintahan, maka prinsipal ini sebetulnya agak mengganggu menurut saya. Dan ini juga sejarah dalam pemilu kita yang tidak dikocok ulang. Terlepas memang ada sisi kelebihannya, misalnya di alat peraga itu bisa dipakai lagi, kemudian lebih memudahkan masyarakat, tetapi ada prinsip ketidakadilan. Nah, ini menjadi penting bagi saya karena penyelenggara pemilu bagian dari instrumen demokrasi kita. Partai politik adalah bagian dari tiang demokrasinya.
Sehingga memang memulihkan atau membangun dari distrust menjadi trust building itu menjadi penting. Prinsip yang sangat penting harus diberikan, dan bagaimana pelan-pelan harus dipulihkan kepercayaan publik bahwa ini pemilu yang paling berkelas, pemilu yang bisa dipertanggungjawabkan, pemilu yang kemudian tidak bisa didesain, disetting oleh kepentingan atau kelompok golongan tertentu saja. Bahkan kita berharap pemilu kita adalah pemilu yang seperti 1955, pemilu yang paling berkelas, paling bagus gitu. Nah, jangan lupa juga ada nilai pelajaran Mas Gilang yang bisa kita ambil dari Presiden B.J. Habibie. Beliau kan waktu itu ditolak laporan pertanggungjawabannya. Beliau tidaklah bisa lagi menjadi calon presiden. Tapi karena beliau adalah seorang negarawan sejati, beliau adalah seorang bapak bangsa, menurut saya sangat luar biasa bagaimana beliau menyiapkan pemilu kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius, menyiapkan fitur-fitur demokrasi, penguatan terhadap KPU dan fitur-fitur yang lain untuk mendukung penyelenggaraan bagaimana supaya pemilu itu berjalan dengan baik. Padahal beliau tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi beliau sangat konsen, sangat serius merawat demokrasi kita, continuity bagaimana menjaga agar pemilu tetap bisa diharapkan sebagai pemilu yang berkualitas, yang tidak bisa diintervensi, tetap jurdil dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira gitu Mas Gilang. Baik, Bang Pangi, singkat saja terkait polarisasi. Apakah 2024 dan juga pastinya mulai 2023 yang semakin panas ini, isu tersebut masih bisa saja kuat terjadi atau berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya? Ya, soal polarisasi ini kan ditandai dua hal. Pertama, harus dipastikan calon presiden kita lebih dari dua. Kalau masih dua calon presiden kita masih rematch pilpres seperti 2014, 2019, maka potensi untuk terjadinya keterbelahan, politik identitas, dan seterusnya, itu masih punya potensi, energinya masih ada, dayanya masih kuat. Nah, mestinya calon presiden kita ini harus lebih dari dua. Dengan demikian, kita harus punya tiga poros koalisi. Kalau kita lihat dari potensinya kan kelihatan sekarang ya, ada porosnya koalisi perubahan Nasdem, PKS dan Demokrat. Ada koalisi PDIP Golden Ticket, prime eksklusif ya, tiket yang mereka bisa mengusung calon presiden sendiri tanpa berkoalisi dengan partai pun, dengan partai manapun. Tapi saya yakin juga PDIP tetap ingin berkoalisi, tidak mau maju sendiri. Kemudian ada juga koalisi kebangkitan Indonesia, koalisi Indonesia Bersatu. Nah, dari potensi itu embrio yang kelihatan dari poros-poros koalisi, itu sangat memungkinkan kita punya 3 sampai 4 calon presiden. Nah, itu yang penting, tetapi jangan lupa bahwa di dalam sistem demokrasi kita ada yang namanya menguatnya oligark. Nah, dalam strukturalisasi penguatan terhadap menguatnya oligarki ditandai oleh penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik, kemudian ekonomi yang tidak dimiliki oleh rakyat sepenuhnya. Nah, kelompok oligarki itu bisa mendesain, men-setting calon presiden itu bisa sesuka mereka, bisa 2, bisa 3, bahkan mereka bisa buat 1. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan apa yang disampaikan oleh misal Jeffrey Winter sama Richard Robinson. Beliau mengatakan, yang saya khawatirkan, saya tidak terlalu peduli dengan proses pemilihan pada tahap level electionnya. Tapi yang saya sangat peduli, yang penting bagi saya adalah pada proses kandidasi atau pada soal pencapresannya, pada soal nominasinya. Nah, kalau kemudian nominasi itu kelompok oligar ini mengkondisikan hanya 2 calon presiden, itu yang kemudian menu varian yang disiapkan kepada masyarakat itu menu varian yang sangat terbatas dan variannya tidak banyak, hanya 2 pilihan calon presiden. Nah, itu yang kemudian dijegal dengan senjata makan tuan itu, senjata yang sangat canggih itu namanya presiden threshold 20%. Itu PT 20% itu adalah senjatanya oligarki untuk bagaimana potensi-potensi bibit-bibit calon presiden yang cukup baik, 270 juta rakyat Indonesia tidak bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Karena ada kondisi pengkondisian yang dilakukan oleh kelompok oligarki ini, pemilik modal, mengkondisikan calon presiden kita dengan calon presiden yang terbatas jumlahnya. Karena mereka memastikan menang di situ.
Nah, pada level election atau pemilihan, mereka nggak terlalu memikirkan lagi. Karena dari 2 calon itu atau 3 calon itu adalah pilihan mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka bahwa jangan sampai kita uh, terulang peristiwa itu. Menurut saya 2 calon presiden itu tidak baik untuk Indonesia. Ibu Retno, saya kembali ke Bang Pangi. Bang Pangi, 2023, ini kalau berbicara mengenai calon presiden pasti akan diumumkan karena memang tahapan pemilunya sudah akan mulai seperti itu ya, Bang Pangi ya. Tapi kalau melihat mengaca dari 2022, ini sudah ada partai politik yang kemudian berkoalisi mencapai presidensial threshold tapi belum punya calon. Ada yang belum sampai presidensial threshold tapi sudah mendeklarasikan calon. Seperti kalau melihat 2023, ini seperti apa strategi, perang strategi dari partai politik dan juga koalisi partai ini, Bang Pangi? Iya, Mas Gilang, masing-masing partai politik punya cara, punya desain, punya strategi, punya arsitektur bagaimana cara memenangkan pertarungan. Saya melihat memang tahun ini belum ada yang sangat punya kemajuan yang cukup signifikan. Baru ada yang Partai Nasdem mengumumkan calon presidennya, tapi tiketnya belum penuh, rutenya sudah ada, tapi pesawatnya nggak jelas yang membawanya karena harus ada 3 partai untuk mengusung Pak Anies. Sementara di koalisinya PDIP, koalisi belum ada, calon presiden belum ada, calon wakil presiden juga belum ada. Kemudian di koalisi Indonesia Bersatu itu menarik lagi, KIB itu calon presidennya nggak ada, calon wakil presiden nggak ada, tapi pesawatnya rutenya sudah ada, tapi pilotnya nggak ada. Jadi masing-masing ini belum ada yang cukup menggembirakan di tahun politik ini. Padahal kan sebenarnya sistem pemilu kita mengatur baiknya memang 1 tahun itu sudah didesain oleh negara agar semua calon presiden ini bisa bersosialisasi, bisa menyampaikan visi kecapresannya, menyampaikan program-program partai, menyampaikan narasi-narasi pikirannya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang hari-hari dihadapi oleh rakyat. Karena kalau nanti mengikuti masa jadwal kampanyenya KPU, itu untuk keliling Indonesia yang begitu luas ini, wilayah yang begitu luas ini, saya pikir tidak akan terjangkau gitu, dan ini tidak akan efektif, sehingga nanti kita jangan sampai lagi, apalagi pengumuman calon presiden dan wakil presiden masih ada habitus tradisi partai politik memutus di akhir yang namakan politik injury time atau last minute. Ini kan tidak baik untuk demokrasi kita. Tidak ada pencerdasan politik, tidak ada pendidikan politik, tidak ada pembelajaran politik. Sehingga nanti yang saya khawatirkan adalah masyarakat memilih presiden, memilih kucing dalam karung gitu. Jadi tidak mengetahui apa yang sebetulnya ada dalam benak pikiran, apa yang ada di dalam otak atau dalam narasi yang presiden kita itu masyarakat tidak pernah tahu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting ke depannya agar memang sistem pemilu, jadwal pemilu itu mestinya harus jauh-jauh hari sudah mulai dikawal oleh pemerintah, oleh penyelenggara pemilu. Mereka sudah lebih leluasa untuk bersafari politik untuk keliling Indonesia, karena kalau dengan jadwal KPU ini saya pikir sangat terbatas ya, sangat kesulitan calon-calon presiden untuk berkeliling, karena Indonesia ini jangan dibayangkan hanya Jawa gitu. Indonesia ini begitu luas, mereka harus keliling dengan tenaga energi yang luar biasa dengan jadwal yang sangat terbatas gitu. Jadi menurut saya harusnya setahun itu sudah harus pemilu gitu. Supaya mereka itu, masyarakat juga merasakan keberkahan dari pemilu itu gitu. Apa yang dibilang oleh Bu Retno tadi misalnya ya, memang proporsional tertutup itu mungkin saja memang ada potensi money politik, itu tetap ada yang namanya dalam pemilu, tetap aja ada money politik. Cuma mungkin bisa dikontrol, tetapi yang menikmatinya adalah golongan kelompok tertentu saja yang elit. Tapi kalau proporsional terbuka kan yang menikmatinya rame-rame. Masyarakat grassroots menikmati Indominya, menikmati baju pengajiannya, menikmati bantuan sembakonya gitu kan, menikmati minum kopi gratisnya dari calegnya. Jadi mereka lebih bergembira karena merasakan keberkahan dari adanya pemilu. Nah, ini yang kemudian dianggap tadi oleh Bu Retno itu juga meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat dan perputaran uang. Karena kalau memang nanti ada 10 caleg yang maju, mereka proporsional terbuka, maka akan berebut suara terbanyak, mereka akan bertarung. Nah, kalau 10 caleg misalnya memang menghabiskan 1 miliar, berarti kan sudah 1 miliar.
1 miliar baru satu partai di dapil itu kan. Berarti kan luar biasa nanti duit yang akan berputar gitu. Itu juga menjadi penting untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu. Baik, Bang Pangi, terkait capres seperti itu, kira-kira masuk di 2023 ini apakah petanya sama seperti halnya 2022 yang kemudian tiga besarnya ada nama Prabowo, Ganjar, dan juga Anies, ataukah mungkin menurut Bang Pangi akan ada kejutan baru, sosok baru, atau memang terbatas tiga itu saja? Iya Mas Gilang, di dalam politik ini kan sangat dinamis ya. Ibarat awan hitam, kadang-kadang kita menebak-nebak ini akan hujan, tiba-tiba ada anginnya ketiup, ternyata hujannya pindah gitu kan. Jadi politik itu ibarat cuaca. Jadi kadang-kadang BMKG pun kemarin kan membuat kesalahan yang luar biasa gitu. Tapi itu tidak bisa disalahkan juga, BMKG membuat kita jadi waspada aja. Akan terjadi apa angin apa namanya luar biasa gitu kan. Tapi prediksi itu sampai ada orang yang nggak pergi ke kantor kan. Nah ini menjadi penting bahwa di dalam politik itu sangat dinamis, sangat apapun kemungkinan bisa terjadi. Apakah nanti ada kuda hitam, apakah ada nama-nama lain yang tidak terpotret sampai sekarang. Tapi untuk capres menurut saya relatively memang saya tidak terlalu percaya akan ada perubahan yang signifikan. Tetapi untuk konteks cawapres, saya pikir ada kemungkinan ada kejut-kejutan gitu. Daya-daya kejut di injury time last minute itu untuk potensi cawapres itu ada. Orang sudah menyebut namanya Sandi, Ridwan Kamil, Khofifa misalnya. Kemudian Andika, ada AHY, dianggap cawapres-cawapres yang potensial. Nah, jangan-jangan nanti yang diusung sebagai cawapres tidak ada dari nama itu, bukan dari latar belakang bukan dari indikator elektabilitas tertinggi, bukan karena soal mereka punya partai, bukan karena soal logistik gitu, tapi mungkin juga cawapres dipilih dengan pertimbangan yang lain yang seperti kita nggak bisa memperkirakan waktu itu, di luar nalar, di luar daya berpikir kita akhirnya kejebak semua, kita tertipu, maksudnya kena, saya tidak mengatakan kita kena prank ya, tapi munculnya nama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kan di luar dugaan banyak orang gitu. Dan itu tidak ada masuk pada soal elektabilitas, soal beliau punya partai, dan tidak masuk pada soal logistik gitu. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi penting, dan potensi untuk cawapres itu mungkin. Tapi untuk capres menurut saya, apakah ada muncul nama-nama baru yang akan menjadi kuda hitam, saya kok rasa-rasanya agak sulit gitu. Baik, terima kasih Bang Pangi. Baik, sebelum silakan closing statement-nya. Iya, pertama Mas Gilang, Mbak Retno, yang penting bagaimana mudah-mudahan kita memang tidak menjadi pasien IMF itu. Itu yang lebih penting ya. Mungkin dugaan kita akan terdampak resesi, kok rasa saya juga nggak percaya itu terjadi. Yang kedua adalah mungkin saja semoga ya di tahun 2023 ini ada kemajuan pada poros koalisi maupun calon presiden kita sudah mulai kelihatan gitu, diumumkan oleh partai politik. Kita tidak berharap sebetulnya calon presiden itu diumumkan di injury time last minute. Karena politik last minute injury time itu menurut saya sih tidak memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Yang ketiga adalah memang di 2023 ini bukan hanya sebatas tahun politik, tapi adalah tahun pertaruhan, tahun penentu apakah Indonesia 2023 ini termasuk 2024 adalah apakah ini menandakan Indonesia akan leading menjadi negara yang berpengaruh di pentas dunia gitu. Ini menjadi kunci penting, karena kalau demokrasi kita terganggu, ekonomi terganggu, stabilitas terganggu, maka Indonesia yang diprediksi menjadi negara 5 kuat ekonomi di dunia akan menjadi negara maju, 5 negara maju terkuat di dunia itu menurut saya akan menjadi masalah gitu. Itu yang harapan kita, memang 2 tahun ini menurut saya itu adalah kunci untuk menjadi bangsa yang leading menjadi negara maju gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Pangi dan juga Bu Retno yang telah bergabung dalam program Panggung Demokrasi. Kita berjumpa kembali. Sehat-sehat Ibu, terima kasih. Dan juga Terima Bang Pangi, kasih selamat melanjutkan aktivitasnya. Mas Gilang. Terima kasih Pak Terima Panggi. kasih ya Mbak Retno, salam hormat, salam sehat. Baik, Mas demikian Gilang, Tribuners. makasih.
Terima kasih. Ya, demikian perbincangan menarik dalam program Panggung Demokrasi bersama analis politik Bang Pangi Syarwicaniago dan juga pengamat ekonomi ada Ibu Retno Tani. Kita berjumpa kembali di program Panggung Demokrasi setiap hari Rabu mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Tribun News. Saya Gilang Putranto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.